Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Alia Salsabila, NIM G00231125 dari kelompok SGD A2. Di sini saya mau menjelaskan mengenai sistem neuro, arteri dan vena. Yang pertama yaitu sistem neuro. Jadi yang pertama ini ada strukturnya neuron. Dia ada dendrit, soma, akson, nukleus, myelin sheath, squamous cell, dan nerve ending. Nah, struktur neuron ini terbagi menjadi badan sel atau soma yang sebagai pusat pemantik rangsang, dan akson itu sebagai penyambung atau kabel rangsang dari badan sel menuju ke terminal akson untuk disalurkan ke neuron berikutnya atau disalurkan ke organ yang dituju. Nah, kalau dendrit ini merupakan cabang dari neuron. Dendrit ini fungsinya mengirimkan impuls ke badan sel saraf. Nah, kalau akson ini, jadi dia kayak meneruskan gitu. Terus selanjutnya ada nervous system itu ada dua tipe, yaitu yang pertama adalah central nervous system, yang kedua ada peripheral nervous system. Nah, yang peripheral nervous system itu, perifer itu kan pinggir tepi gitu, jadi ya begitu yang di warna kuning itu. Kalau yang central nervous system itu ada brain dan ada medulla spinalis, itu di gambar yang bagian pink. Terus selanjutnya ada peripheral nervous system. Nah, peripheral nervous system ini yang pertama ada nukleus, itu dia adalah tempat kumpulnya badan sel atau soma di sistem saraf pusat ini. Nah, habis itu ada traktus, yaitu kumpulan berkas-berkas akson pada sistem saraf pusat yang berakhir di nukleus atau ganglion. Ganglion itu merupakan kumpulan badan sel atau soma pada sistem saraf perifer. Nah, kalau nervus itu dia adalah kumpulan berkas-berkas akson di sistem saraf perifer yang bisa berakhir di ganglion atau juga bisa berakhir di organ perifer, atau dia juga bisa menjulur bebas. Terus ada plexus. Plexus itu adalah anyaman nervus di perifer. Selanjutnya peripheral nervous system. Seperti yang diketahui tadi, sistem saraf itu kan terbagi menjadi dua, sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Nah, yang pusat itu tadi kan terbagi menjadi ada encephalon dan medulla spinalis. Kalau perifer itu dia ada sensorik atau aferen dan motorik atau eferen. Nah, sensorik atau aferen itu dia berarti mengalirkan sinyal perintah dari sistem saraf perifer ke sistem saraf pusat. Kalau yang sistem saraf eferen atau yang motorik itu dia mengalirkan sinyal perintah dari sistem saraf pusat ke sistem saraf perifer. Ini masing-masing sensorik dan motorik itu terbagi menjadi dua. Kalau yang sensorik itu dia terbagi menjadi somatosensori dan viscerosensori. Nah, di somatosensori ini dia juga dibagi menjadi dua lagi, yaitu yang general dan spesial. Kalau yang motorik itu dia terbagi menjadi dua, yaitu somatik dan otonom. Somatik ini dia bekerjanya secara sadar atau volunter. Kalau yang otonom dia itu bekerja secara tidak sadar atau involunter. Nah, yang otonom ini dia juga terbagi lagi menjadi dua, yaitu simpatis dan parasimpatis. Kalau yang simpatis ini dia memberi perintah fight atau flight. Terus kalau yang parasimpatis dia memberi perintah rest or digest. Selanjutnya adalah sistem arteri, dimana yang udah kita ketahui sebelumnya kalau arteri itu adalah pembuluh darah yang arah alirannya itu keluar atau menjauhi jantung. Seperti yang diketahui juga, kalau biasanya arteri itu kan membawa darah yang
kaya akan oksigen atau O2, tapi ada juga arteri yang membawa darah yang kaya akan CO2, yaitu arteri pulmonalis dan juga arteri umbilicalis. Nah, sistem peredarannya itu dimulai dari aorta. Jadi si aorta ini akan keluar dari ventrikel kiri. Terus ada aorta bagian naik, yaitu aorta ascendens, lalu mendatar jadi arcus aorta, dan akan turun menjadi aorta descendens. Nah, yang pertama itu aorta descendens atau yang naik tadi. Nah, dia itu akan muncul 2 percabangan yang akan menjadi arteri koronaria. Terus setelah itu dia akan mendatar menjadi arcus aorta, dan akan muncul 3 percabangan. Yang pertama yaitu truncus brachiocephalica. Dia akan bercabang menjadi arteri subclavia dextra dan arteri carotis communis dextra. Arteri subclavia dextra ini akan bercabang menjadi arteri yang memvaskularisasi ekstremitas atas bagian dextra. Terus cabangnya arcus aorta yang kedua adalah arteri carotis communis sinistra. Jadi dia akan bercabang lagi menjadi arteri carotis interna dan eksterna. Kalau yang interna itu dia akan memvaskularisasi ke arah otak, sedangkan yang eksterna itu dia akan memvaskularisasi bagian wajah dan leher. Cabang ketiga yang terakhir itu ada arteri subclavia sinistra, di mana dia itu akan memvaskularisasi bagian ekstremitas atas di bagian sinistra. Selanjutnya adalah aorta descendens, yaitu aorta yang menurun tadi. Nah, dia itu dibedakan menjadi 2, yaitu aorta descendens pars thoracica dan aorta descendens pars abdominalis. Kalau yang pars thoracica itu dia letaknya lebih superior dari diafragma atau di atasnya diafragma, di mana dia itu akan memvaskularisasi bagian perikardium, esofagus, interkostal, dan sebagainya. Sedangkan yang pars abdominalis itu dia letaknya lebih inferior dari diafragma atau di bawahnya diafragma. Dan dia akan memvaskularisasi bagian sistem pencernaan dan organ-organ viscera. Setelah aorta descendens itu dia akan membelah menjadi 2, yaitu menjadi arteri iliaca communis, di mana arteri iliaca communis ini akan mencabang lagi dan memvaskularisasi bagian hip, organ viscera, dan juga ekstremitas bawah. Oke, lanjut ke sistem yang terakhir, yaitu sistem vena. Jadi vena ini sendiri adalah pembuluh darah yang membawa darah menuju ke arah jantung. Nah, terus vena ini ada yang dari atas dan juga ada yang dari bawah. Yang dari atas itu adalah vena cava superior, dan yang dari bawah itu vena cava inferior. Kalau vena cava superior itu nanti dia akan kayak menjadi kayak 2 cabang gitu, ada right brachiocephalic vein dan juga left brachiocephalic vein, jadi kayak kanan dan kiri gitu, dimana mereka ini akan mendrainase daerah skeleton trunci, kepala, otak, dan ekstremitas atas. Terus di vena cava superior itu dia juga akan ada vena azygos. Nah, vena azygos ini dia juga akan membentuk 2 percabangan, yaitu accessory hemiazygos vein atau hemiazygos accessoria, dan juga vena hemiazygos. Itu yang di bawah, kalau yang aksesoria tadi itu yang di atas. Terus selanjutnya vena cava inferior. Jadi vena cava inferior ini akan mendrainase darah dari bagian organ-organ viscera dan ekstremitas inferior. Nah, vena cava inferior ini sebelum dia masuk ke dalam atrium kiri, vena cava inferior dia itu akan menerima semua darah
dari organ viscera, dan itu dia harus masuk dulu ke sistem vena porta hepatis, lalu akhirnya akan dialirkan menuju ke vena cava inferior. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.